Halo Sobat Minca, jumpa lagi di episode kedua kita di podcast Psikologi Indonesia. Wah, hari ini cuacanya lagi enak banget ini ya Intan ya. Kira-kira kita mau bahas apa sih Intan? Oke, karena cuacanya lagi enak banget nih Elis, mungkin enaknya kita bahas yang lagi hot ya topiknya. Biar Lagi memanas hangat, ya. Betul, karena ini agak dingin-dingin mendung gimana gitu ya kalau di sini. Nah, kalau di tempat Sobat Minca gimana nih? Boleh banget ya sambil di komen gimana nih keadaan cuacanya. Oke, back to topic mungkin ya. Nah, tadi karena cuaca lagi enak banget, kita mau bahas yang lagi hot nih. Mungkin topik ini akan hot sepanjang masa sih sebenarnya, karena topik ini tuh berkaitan dengan full time mom versus working mom. Wow, hot banget ya. Nah, kenapa sih kita ambil topik working mom versus full time mom? Oke, kenapa kita ambil topik itu? Karena sebenarnya di sini kita mau nih sambil sedikit demi sedikit membedah mungkin ya dinamika sosial, kemudian dinamika emosionalnya, dinamika psikologisnya dari masing-masing full time mom dan juga working mom itu sendiri, Elis. Ah iya, bagus banget. Dan juga nanti juga ada tantangannya. Seperti apa sih dengan dua peran itu gitu, dan juga kita akan bahas tentang stigma-stigma masyarakat nih secara umum. Pastinya Sobat Minca akan ini ya, ada terbayang ya, oh iya nih stigma masyarakat tentang working mom itu apa, stigma masyarakat tentang full time mom itu apa gitu kan ya. Betul banget, mungkin nanti juga akan membantu nih untuk teman-teman yang mungkin OTW jadi mom, OTW jadi ibu, itu untuk menentukan nih anaknya kalau aku nih cocoknya working mom atau full time mom ya. Kayak Intan ini. Kayak saya sih ya teman-teman. Betul banget. Oke, kalau gitu pastikan kita dengerin podcast ini sampai selesai. Pastikan stay tune terus ya, jangan dimatikan dan terus duduk di kursi hangat kalian. Nah, bahasan kita di podcast episode 2 ini cukup menarik ya Sobat Minca ya. Karena apa? Karena aku yakin nih di sini juga ada nih beberapa bunda-bunda juga nih mungkin yang mendengarkan podcast. Dan yang lebih menarik lagi, Elis ini adalah seorang working mom nih Sobat Minca. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya nih pengalaman dari Elis, dan juga mungkin aku sendiri penasaran nih kenapa kok Elis tuh memilih untuk menjadi working mom. Mungkin boleh diceritain. Ya, oke, terima kasih Intan. Jadi memang kebetulan nih saya ini bergelar ibu-ibu beranak satu. Dan juga bersuami satu ya. Oh ya, satu ya, jangan dong. nambah dong ya. Satu saja. Dan selain gelar-gelar itu, saya juga punya peran utama nih gitu. Jadi saya juga seorang pekerja. Mungkin di episode sebelumnya sudah dijelasin ya kalau saya itu seorang dosen juga gitu. Nah, jadi di tengah peran saya yang sebagai ibu, sebagai istri, kemudian juga sebagai seorang pekerja begitu ya. Nah, ada banyak tantangan gitu yang saya hadapi gitu, yang mungkin bisa ada pasang surutnya, terutama dalam hal menyeimbangkan gitu di antara peran sebagai ibu, peran sebagai istri, dan peran sebagai pekerja. Kan kita maunya pasti seimbang semuanya kan, tetapi kan pada akhirnya pasti ada saja hal yang kemudian membuat kita menjadi pasang dan surut. Begitu. Nah, kemudian kalau ditanya nih, tadi Intan kan sempat tanya ke aku nih tentang kenapa sih aku memilih untuk itu gitu ya. Mungkin sesederhananya adalah karena aku tidak ingin menjadikan beban finansial ataupun beban rumah tangga ini hanya kepada suami saja. Jadi dengan saya bekerja, suami saya bekerja, itu jadi suatu hal yang nyaman gitu, karena peran kita sama sebagai seorang pekerja dan juga kita mengurus rumah tangga begitu ya. Gitu sih Intan. Oke, keren banget ya Sobat Minca. Ini alasan Elis nih kayak wow banget gitu, modern banget gitu. Iya, betul sih. Tapi sebenarnya aku juga penasaran loh. Apa tuh penasarannya? Kenapa ya? Mungkin karena saya sendiri kan seorang working mom nih. Nah, jadi saya tuh penasaran pada ibu-ibu di luar sana nih yang kemudian juga memilih menjadi full time mom dibandingkan menjadi working mom. Nah, kalau menurut Intan nih, kenapa ya ada ibu-ibu di luar sana atau mungkin Sobat Minca yang lagi menonton juga nih memilih untuk menjadi full time mom?
Oke, kenapa ya? Kalau aku pribadi mungkin belum bisa jawab ya, teman-teman, karena kebetulan saya belum menjadi ibu dan juga belum menjadi istri. Nah, tapi mungkin bisa menjawab melalui pengalaman mama saya mungkin nih. Nah, kalau nggak mungkin dari pengalaman beberapa temen ya kali ya, karena ada beberapa temen juga nih yang memilih untuk menjadi full time mom gitu. Sebenarnya Elis kalau secara garis besar itu semuanya hampir sama sih jawabannya. Jadi jawabannya tuh memang ingin fokus untuk mengurus anak karena sebagian dari mereka itu tuh tidak percaya gitu loh sama yang namanya babysitter atau mungkin sama yang namanya ART, asisten rumah tangga begitu. Oh iya, betul. Memang inginnya tuh anak tuh diurus sendiri begitu. Jadi bukan diurus orang lain tapi diurus oleh dirinya sendiri. Begitu sih sebenarnya kalau yang dari aku dengar yang memilih menjadi full time mom. Oh iya, betul juga sih, karena aku sebagai working mom juga terkadang ada terbesit keinginan itu juga ya. Wah, kalau aku di rumah bisa nih ngurus 100% waktuku untuk anak gitu ya. Tapi kan kembali lagi setiap orang itu punya pilihan masing-masing begitu kan. Nah, dan itu yang kemudian kita akan bahas di sini Sobat Minca. Nah, kemudian ada satu fakta menarik nih Intan. Jadi ternyata di Amerika Serikat itu 56% ibu-ibu di sana itu memilih untuk bekerja di luar rumah gitu. Artinya adalah mereka itu dibandingkan menjadi ibu rumah tangga atau full time mom, mereka memilih untuk bekerja begitu. Nah, itu kalau saya selidiki lagi di dalamnya, nah itu karena mungkin bagi mereka ketika mereka ada di rumah itu mereka merasakan beberapa hal seperti ada kebermaknaan yang tidak terpenuhi, kemudian juga mereka ingin menutupi stigma-stigma masyarakat yang buruk mungkin ya tentang wah yang kerja cuma bapaknya aja nih kayak gitu ya. Betul. Kemudian juga ya karena mungkin juga masalah finansial dan lain-lain seperti itu. Benar-benar sih, memang masalah finansial itu tidak bisa kita lupakan ya sebenarnya. Iya. Karena memang seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu juga memang kebutuhan tuh pasti akan selalu naik gitu ya. Betul sekali. Betul banget nih. Ini kayak tulus banget, Elis, apakah juga salah satu alasan nih terkait itu? Bisa juga. Coba nanti kita perdalam semuanya lagi ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya antara full time mom dan juga working mom ini tuh sama-sama berat gak sih Elis? Iya. Pastinya kayak dua-duanya ini punya tantangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak kalau aku lihat sih karena kebetulan aku belum menjadi mom, jadi di sini mungkin aku bisa lebih lihat keduanya nih sama-sama berat gitu, sama-sama ada resiko, sama-sama ada tantangan yang dihadapi. Bener nggak sih Elis kalau kayak gitu tuh? Iya betul, pastinya ada tantangannya masing-masing ya gitu. Kayak misalnya saya sendiri yang sebagai working mom gitu, tantangannya tadi ya mungkin udah saya sedikit spill gitu ya, menyeimbangkan dari segi waktu gitu. Karena dalam sehari kita 24 jam, kemudian harus membagi secara adil gitu untuk keluarga dan untuk pekerjaan begitu kan. Nah kemudian tantangan untuk full time mom misalnya ibu rumah tangga. Nah mungkin karena saya nggak ngalamin, bisa dari teman-teman atau lingkungan sekitar saya yang kemudian menjadi ibu rumah tangga, tantangannya adalah karena kan 24 jam itu mereka ada di rumah itu Intan. Betul, stres ya pastinya ya. Nah, pasti tetap ada stresnya sendiri gitu karena mereka menghadapi anaknya 24 jam gitu. Iya kalau anaknya mungkin sudah sekolah gitu ya, anaknya sudah besar, sudah sekolah, mungkin waktunya yang menghadapi anak bisa berkurang sedikit gitu. Tapi kalau anaknya masih kecil gitu kan 24 jam berhadapan dengan anak gitu, terus nanti sore suami pulang berhadapan dengan suami juga gitu, jadi kehidupannya seakan-akan hanya di rumah saja gitu. Nah itu pasti ada tantangannya sendiri juga ya, stresnya seperti apa gitu. Yes, bener banget sih. Sebenarnya mungkin kalau boleh dibilang stresnya tuh nggak cuma dari anak sama suami sih Elis. Kalau aku lihat kebetulan mama aku ya, karena anaknya sudah sebesar ini gitu. Anaknya dua-duanya nih udah besar semua, udah kerja semua gitu ya. Dan kami emang kalau pulang tuh malam gitu biasanya. Nah, kemana tuh? Nanti lah ya. Kalau seperti itu tuh mama aku tuh sering banget nih chat di grup gitu kayak kesepian gitu loh guys. Jadi bener-bener yang kayak misal hujan besar gitu nih. Ini jadi buka aib mama aku sedikit ya. Jadi misal kayak hujan besar itu nanti chat di grup keluarga gitu, chat di WhatsApp kayak takut banget ada petir gitu. Padahal posisi di situ aku, kemudian adik aku dan papa aku juga sedang bekerja begitu. Jadi sebenarnya stresnya kalau untuk bisa dibilang full time mom yang sudah
berumur mungkin ya, full time mom yang sudah berumur tuh stresnya tuh lebih kepada kayak kesepian sih kalau aku lihat. Iya gitu. betul kesepian ya. Tapi kadang sebagai seorang pekerja juga bisa merasakan kesepian juga nih. Oh iya ya. Iya kan, karena mungkin circle kita yang kemudian sudah semakin tipis ya Intan ya, kalau sudah bekerja ya. Udah nggak kayak anak sekolah lagi kan yang temennya banyak gitu ya. Nongkrong kemana gitu. Tapi ya mungkin dalam konteks yang berbeda, dan mungkin itu kita akan bahas di episode kita lain kali ya. Kayak gitu. Boleh. Nah, kalau working mom sendiri kan tantangannya yang aku rasakan, dan juga aku yakin Sobat Minca di yang lagi nonton ini juga merasakan hal yang sama nih dengan yang aku rasain gitu. Nah, kalau tantangannya ya pertama harus bisa menyeimbangkan waktu gitu ya. Padahal kita harus berusaha maksimal di kedua peran kita gitu, untuk anak, untuk keluarga, dan juga untuk pekerjaan kita. Kemudian kalau stigma masyarakat nih, stigma masyarakat tuh kadang, nah ini yang mungkin sering sulit ya untuk aku hadapin, dan juga sobat-sobat Minca yang memilih jadi working mom hadapin juga nih. Kayak misalnya kita tuh sering sekali mendapatkan stigma bahwa ibu-ibu yang kerja itu nggak mau ngurusin anak gitu. Mereka aja nggak bisa ngurus anak gitu. Jadi udah dibilang nggak mau, kemudian dianggap nggak bisa kayak gitu ya. Padahal kan mereka sebenarnya tidak yang kemudian tahu kehidupan rumah tangga kita secara sepenuhnya gitu kan Intan. Nah kemudian juga kadang kita tuh dianggap sebagai ibu yang egois gitu, cuma mikirin pencapaian diri sendiri, cuma mikirin karir diri sendiri, nggak mau mikirin suami, nggak mau mikirin anak. Padahal sebenarnya kan dari sisi kita sebagai working mom, kita tuh juga justru kita bekerja itu karena kita mikirin suami dan mikirin anak kita. Nah, tapi memang sekali lagi kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar kita gitu. Jadi kita tidak dapat mengontrol lingkungan kita gitu kan. Jadi jika memang ada lingkungan yang kemudian memberikan stigma yang buruk untuk kita ya Intan, ya kita harus siap untuk menghadapi itu gitu. Yes. Berarti memang kalau boleh aku bilang ya Elisha, emang sebenarnya nggak ada ya standar ideal di masyarakat untuk working mom dan full time mom gitu ya? Betul. Secara universal memang kita nggak ada antara working mom dan full time mom itu nggak ada standar ideal gitu. Tetapi jangan salah nih Sobat Minca, setiap individu, diri kita masing-masing itu kita punya standar ideal. Kayak misalnya Intan deh, standar ideal pasangannya Intan gimana? Waduh, nah pasti jadi beda topik nih. Pasti beda topik nih, dan beda pastikan dengan standar idealku. Misalnya nih kalau Intan pasangannya pingin yang tinggi, besar gitu ya, sedangkan mungkin aku pingin yang berbeda gitu. Nah bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi memang setiap kita tuh punya standar ideal masing-masing. Nah balik lagi nih ke working mom sama full time mom, mungkin standar ideal kita tidak perlu memenuhi standar ideal masyarakat gitu ya. Setiap kita berhak untuk memiliki standar ideal. Nah dan ketika kita tuh sudah masuk ke dalam rumah tangga, nah kalau rumah tangga itu kan isinya itu adalah orang tua dan anak nih gitu ya. Jadi tidak lagi kita mengambil keputusan atau kita menentukan standar ideal itu hanya kita sendiri, tetapi juga bersama keluarga. Makanya ada yang namanya family decision gitu ya. Nah, jadi standar ideal ini nanti arahnya adalah keputusan keluarga gitu. Karena setiap keluarga itu kan masalahnya sendiri-sendiri ya nggak sih? Kita sih, bener. Hidupnya juga rumahnya beda-beda kan gitu. Iya. Oh, bener juga ya Sobat Minca ya. Memang kalau secara universal di masyarakat tuh nggak ada nih yang namanya standar ideal gitu. Tapi ternyata kita tuh boleh loh punya standar ideal, tapi buat kita sendiri. Jadi jangan dibanding-bandingin gitu ya. Iya, aduh kayak lagu ya. Iya benar. Dan meskipun ini Intan ada fakta sih yang menarik dari Gallup gitu ya, itu lembaga survei internasional gitu. Gallup ini bilang bahwa 56% ibu-ibu di Amerika Serikat, bukan di Indonesia sih memang ya, di Amerika Serikat itu lebih memilih untuk bekerja di luar gitu. Artinya adalah mereka memilih untuk working mom dibandingkan menjadi full time mom gitu. Nah itu kan jika kita telusur lagi dalam-dalamnya, mungkin kita bisa melihat nih ada beberapa alasan kenapa mereka menjadi full time mom. Ini yang nanti akan kita perdalam nanti sama Intan ya. Nah ya kalau
menurut aku sih kayak alasan mereka itu ya bisa juga karena mungkin kalau di rumah mereka overwhelmed gitu ya, stres dengan misalnya menghadapi anak yang terus menerus 24 jam begitu kan, kemudian juga rasanya cuma di rumah terus gitu dan kesepian seperti yang tadi Intan cerita juga kayak gitu. Dan mungkin juga kebutuhan finansial ya sepertinya Elis ya. Betul, Nah, itu betul. paling realistis sih sebenarnya Sobat Minca untuk hal ini. Betul juga. Nah, sebenarnya Sobat Minca penasaran nggak sih kalau Intan ini kira-kira besok mau pilih apa ya gitu? Apakah memilih working mom ataukah memilih full time mom? Pasti pada penasaran kan gitu. Coba kita tanya langsung aja. Intan, gimana nih rencananya ya? Mungkin plan ya. Rencananya besok mau working mom kah atau full time mom? Pertanyaan yang sulit untuk abad ini ya Sobat Minca ya. Karena sebenarnya ya memang aduh jadi grogi nih, jadi serak nih karena grogi. Mungkin memang sudah seharusnya aku memikirkan itu kali ya Elis ya, karena memang udah umurnya. Wow, umurnya berapa? Rahasia 17 teman-teman. Oke. Nah mungkin emang udah saatnya sih aku mulai ditanya hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau misal ditanya aku pribadi memilih full time mom atau working mom, sejujurnya nih mungkin boleh tebak-tebakan dulu ya di kolom komentar, kira-kira kalau aku cocoknya apa nih Sobat Minca? Kalau aku sebenarnya tuh kepikirannya tuh pingin jadi freelance mom. Maksudnya bukan jadi ibu yang freelance gitu, bukan ya. Tapi maksudnya kebetulan kan sekarang aku sudah kerja kantoran nih Sobat Minca, dan memang udah 2 tahun pengalaman kerja kantoran begitu ya. Mungkin memang dibandingkan dengan yang lain mungkin masih seumur jagung banget gitu ya, 2 tahun. Cuman mungkin buat aku 2 tahun ini cukup menggambarkan begitu loh untuk pekerja kantoran ini seperti apa, kebijakan-kebijakan kantor itu seperti apa. Jadi kenapa aku memilih untuk freelance, mungkin aku ingin memulai usaha freelance begitu, dan kemudian aku nanti jadi seorang ibu begitu sih. Wow, istilah baru nih Sobat Minca, freelance mom gitu ya. Wah, saya daftar juga dong. Mungkin apa ya, karena bisa ada WFH-nya kali ya. Tapi mungkin sebenarnya WFH itu ya bisa enak, bisa enggak juga sih ya. Jadi mungkin memang masih belum tahu nih ke depannya seperti apa gitu. Nah, dan itu sebenarnya work from home gitu ya, artinya remote work gitu ya. Yes, nah, benar-benar. Dan pekerjaan remote itu sebenarnya lagi hits ya sekarang ya gitu. Setelah zaman COVID sih ya hitsnya. Betul, nah mungkin berangkatnya dari zaman COVID. Yes, Nah, benar-benar. tapi mungkin kita bahas di episode lain kali ya. Jadi temanya nanti mungkin tentang kerja remote atau WFO atau WFO freelance gitu ya. Oke. Nah, kemudian pinginnya jadi freelance mom nih. Berarti kan tetap bekerja gitu ya sambil mengurus anak gitu ya. Tapi mungkin waktunya jadi lebih fleksibel kan, bisa anak dan ini daripada working mom yang literally di dalam kantor yang ada jam kerjanya begitu ya maksudnya ya. Bayangan ideal saya sih seperti itu ya Elis ya. Ideal banget itu. Itu maksudnya itu adalah cita-cita dari banyak anak muda sekarang nih gitu. Dan mungkin nggak sih Intan, misalnya suatu saat nanti nih kamu menjadi full time mom, mungkin nggak? Ada kemungkinan kah gitu? Ada peluang nggak? Sebenarnya kalau kemungkinan dan peluang itu pasti semuanya masih 50-50 ya Sobat Minca dan Elis. Jadi memang semuanya masih 50-50, sebenarnya tergantung rencana Tuhan sih ya. Kalau saya bawa Tuhan nih gitu. Bawa Tuhan. Memang kayak lebih ke apa ya, belum hal yang pasti bisa dipastikan banget gitu ya bakal aku tetap jadi freelance mom atau nanti 100% jadi full time mom atau 100% jadi working mom gitu. Karena memang itu semua masih rencana Tuhan. Pun kalau ternyata nih pada akhirnya aku nanti akan memilih menjadi full time mom, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Memang berarti jalan dan keputusanku dan mungkin keluargaku kelak nanti itu sudah seperti itu gitu sih. Nah, misalnya nih, jika dengan kehendak Tuhan ya Sobat Minca, jika dengan nobarnya kita mendoakan, enggak, bukan mendoakan, tapi ini kita coba berandai-andai aja. Ya, jika memang mungkin dengan situasi dan keadaan yang dihadapi rumah tangga Intan besok, ketika sudah berkeluarga kemudian keputusannya adalah menjadi full time mom, kira-kira sudah terbesit belum kemungkinan alasannya itu karena apa sih bisa switch gitu dari freelance mom kemudian menjadi full time mom gitu? Karena banyak loh itu yang terjadi sekarang.
Gimana tuh? Gimana ya? Wah, seru juga ya topik ini. Tapi kayak agak deg-degan gitu saya ditanyain Waduh. itu. Mungkin kalau tiba-tiba nanti saya dapat rezeki bermiliar-miliar gitu. Wow, amin saya juga Amin, ya Tuhan. amin. Mungkin nggak apa-apa sih jadi full time mom. Cuman sejujurnya nih Elis, aku sendiri tuh belum kebayang sebenarnya. Kalau untuk menjadi full time mom tuh nanti seperti apa? Jujur aja sih belum terbesit sih, belum kebayang gitu ya untuk nantinya seperti apa dan gimana-gimananya. Tapi untuk semisal kayak keputusan-keputusan yang mungkin akan membuat aku menjadi full time mom itu mungkin kalau boleh dibayangkan ya, ya mungkin pertama tadi sih aku dapat rezeki bermiliar-miliar atau mungkin nanti aku tiba-tiba membayangkan bahwa ingin mengurus anak 100%, mungkin seperti itu kali ya. Untuk kayak gini. Ya. Oke, terus juga sebenarnya tuh ada satu penelitian teman-teman yang pernah bahas ini nih ya, tapi aku buka contekan ya karena baru aja nih tadi aku bukanya gitu. Nah, kalau dari penelitian yang aku baca, ini penelitian juga baru-baru ini, baru sekitar 1-2 tahun yang lalu. Nah, terbesitnya keinginan untuk switch nih antara dari working mom menjadi full time mom itu yang pertama bisa karena mereka ini menyadari atau kemudian mengikuti pandangan yang ada di masyarakat atau kemudian mereka menyadari sendiri bahwa peran utama seorang ibu adalah membersamai anak di setiap tahap perkembangannya anak gitu. Iya, Jadi iya. misalnya mungkin ya ketika anak itu bertambah besar kemudian mereka merasa bahwa aku kok nggak sadar ya tiba-tiba anakku udah gede gitu, atau misalnya ketika anak menunjukkan ada suatu masalah tertentu gitu. Nah kemudian orang tua ini nih masuk poin yang kedua yaitu merasa bersalah. Merasa bersalah, wah apa ini gara-gara aku kerja nih gitu. Iya. Jadi ada poin adalah self blaming itu, merasa dirinya ini yang bersalah gitu. Dan dengan switch peran mereka ini merasa bahwa itu bisa apa istilahnya seperti membayar rasa bersalah. Rasa bersalahnya itu Ya, ya berarti. betul. Oke. Betul. Dan yang ketiga ini Ini tuh peneliti yang dari Austria bukan sih? iya. Yang jurnal. Oh, mau baca juga Iya, ya. kebetulan Oke. aku juga baca sih Sobat Minca dan memang alasannya itu cukup masuk akal sih. Mungkin untuk alasan yang terakhir nih, ini ada istilah anak senang ibu senang itu bukan sih Elis Iya, ya? betul. Iya. Jadi memang untuk alasan ini tuh lebih ke menghadapi atau bukan menghadapi sih, lebih ke kayak jika anak senang, nanti ibunya ini juga senang. Jadi lebih ke karena sudah punya anak mungkin beda ya rasanya ya ketika kita masih sendiri gitu. Kalau sudah punya anak tuh mungkin kayak kebahagiaan atau mungkin apa cita-cita anaknya itu ya menjadi cita-cita kita gitu bukan sih Elis? Merasakan juga nggak nih sekarang? Ya, kadang merasakan juga. Itu oke, tidak dapat dipungkiri ya. Kemudian saya nggak pernah merasakan itu gitu. Pasti ada terbesit selalu keinginan untuk ingin kayaknya kebahagiaanku adalah bersama anakku gitu kan. Iya. Nah, tapi ya kembali lagi gitu karena kita kan tidak bisa kemudian hanya melihat dari sisi itu saja kan gitu. Ya setiap orang punya pilihan masing-masing dan kebetulan itu adalah hasil penelitian dari penelitiannya dari Austria gitu ya. Nah, tadi kan kita sebenarnya udah bahas banyak banget ya Helis ya terkait working mom, full time mom gitu. Nah, cuma mungkin ada satu pertanyaan kecil nih. Gimana sih cara kita untuk bisa tetap bahagia? Mau kita jadi working mom, full time mom, atau kita pun mau menjadi freelance mom mungkin tadi seperti aku itu. Iya betul. Tadi kita juga sempat bahas tentang bahagia gitu ya, kita sebut tentang bahagia gitu. Di poin ketiga tadi ya. Iya, walaupun itu tadi konteksnya kita tentang bagaimana orang kok pindah dari working mom kemudian pindah ke full time mom gitu ya. Nah, tapi di sini yang kita bahas adalah lebih kepada setiap pilihan kita itu kita berhak untuk bahagia dan kita bisa untuk bahagia gitu. Nah, apa saja nih? Yang pertama itu adalah kita harus bisa menanggapi setiap emosi negatif yang muncul dalam diri kita karena tidak menutup kemungkinan ya Intan, kayak kita tuh pasti ya dalam kehidupan sehari-hari pasti ada aja emosi negatif yang kemudian muncul dari diri kita atau dari orang lain kayak gitu. Nah, kita harus bisa menghadapi itu. Misalnya kalau sebagai seorang ibu itu kan karena standar ideal secara universal itu kan nggak ada. Setiap orang merasa bahwa masyarakat itu beda-beda pendapatnya.
ada yang bilang lebih bagus working mom, ada yang lebih bagus full time mom kan. Jadi standar ideal untuk good mother itu kan sebenarnya adalah kita yang menciptakan sendiri gitu seharusnya. Yes, benar. Nah gitu, jadi bagaimana kita bisa menanggapi emosi negatif yang kemudian kita muncul dalam diri kita, misalnya karena kita dikatain seperti itu, atau ada yang mungkin bukan dikatain ya, tapi kadang misalnya kita nonton di sosial media kita nih, video-video atau postingan-postingan gitu ya, mungkin kadang ada yang arah-arahnya kayak lebih menyudutkan salah satu peran gitu ya. Nah, kita bisa meresponnya dengan bijak gitu. Ya, jangan terlalu dibawa ke perasaan kita, dan kita harus meyakini bahwa kita ini adalah good mother. Yes, benar-benar setuju sih Elis terkait yang untuk emosi negatif itu. Cuman mungkin kalau boleh nambahin nih, mungkin bisa dengan memunculkan emosi positif juga nih. Betul. Jadi mungkin emosi negatif yang muncul dalam diri kita nih bisa diminimalisir dan mungkin kita bisa memperbanyak nih untuk mengeluarkan atau menampilkan emosi positif. Mungkin contohnya dengan bersyukur sih. Itu contoh paling gampang mungkin ya, dengan bersyukur, kemudian juga dengan ketika mungkin menghadapi caci maki atau mungkin menghadapi sindiran-sindiran, ejekan, itu mungkin bisa dibilang sebagai tantangan atau mungkin untuk cambukan untuk semakin maju gitu ya. Betul. Yes. Dan juga kita bisa tuh perbanyak aktivitas kita ke hal yang positif bener ya. banget tuh. Jadi kita kayak bisa lebih merasa bahagia dengan diri kita apa adanya yang seperti ini. Misalnya ya ada aktivitas positif seperti olahraga. Mungkin kalau ibu-ibu senangnya yoga gitu ya, atau kadang zumba gitu. Zumba sih ya. Jadi semangat kurus gitu. Dan juga semangat untuk bahagia gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Dan juga nih yang terakhir, yang masih ada di ketiga dan keempat nih, karena ada 4 ya. Yang ketiga nih itu adalah social support. Kita sebagai seorang ibu jangan untuk menutup diri kita dari lingkungannya, walaupun kadang kita tidak dapat menangkis bahwa kadang ada saja hal-hal dari luar yang kemudian membuat kita down gitu ya dari lingkungan gitu. Tapi kita tetap, karena sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial, jadi kita tetap perlu bersosial. Betul banget. Carilah tempat atau networking yang positif gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang positif, misalnya kumpulan ibu-ibu yang positif, saling support dan tidak menjatuhkan satu sama lain, nah itu pastinya kita akan semakin semangat gitu. Bahkan mungkin di lingkungan itu kita bisa ketika kita ada masalah kita share, mereka bisa ngasih support ke kita nih, dukungan atau ngasih bantuan untuk solusi gitu ya. Nah tapi ya kita harus pintar-pintarnya kita mencari lingkungan yang positif gitu. Tapi sekarang banyak loh gitu di media sosial ataupun itu kayak grup ibu-ibu, kayak misalnya dulu saya kan pernah nih zamannya anak saya masih kecil. Masih kecil, sekarang masih kecil juga sih. Anak saya masih bayi. Terus pas baby bluesnya nih ya. Jadi kayak merasa berat-beratnya gitu. Saya mencari networking gitu, kayak semacam grup ibu-ibu, grup emak-emak gitu ya? Komunitas gitu. Dan ternyata itu bisa kita bisa bergabung dengan itu banyak gitu loh. Di sosial media. Ini platformnya banyak gitu. Cara yang kita dapat, kalau kebetulan dulu saya dapatnya dari Instagram dan itu gratis gitu. Jadi memang kebetulan akun itu kemudian menyediakan semacam grup support untuk ibu-ibu, kita bisa bergabung secara gratis. Jadi di situ kayak kita saling semangati. Seru banget ya. Terus belajar empati bareng gitu ya. Ini kayak emak support emak gitu ya. Emak support emak, bagus tuh ya. Emak support emak gitu. Iya, benar. Tapi emang itu kita butuhin sih. Gitu. Betul. Dan yang keempat itu adalah family support. Itu paling penting mungkin ya. Betul. Bisa dibilang ya. Karena kalau kita punya grup support atau social support di luar, tapi family-nya ini tidak mensupport, mungkin tetap ada lubang besar gitu loh, Sobat Minca, di dalam hati kita ini gitu. Jadi mungkin memang yang namanya family support itu juga tidak hanya kita yang menuntut sih mungkin ya Elis, tapi kita juga harus mengkomunikasikan juga ke suami, ke pasangan, ataupun juga ke anak-anak nih, kalau anak-anaknya sudah lumayan besar, sudah bisa untuk diajak komunikasi, dan juga mungkin bisa nih berkomunikasi dengan orang tua ataupun dengan mertua juga pastinya ya. Kalau misal memang tinggal bersama. Iya, betul. Nah, kita bisa berdiskusi dengan mereka gitu ya, setiap keputusan kita ya keputusan mereka juga gitu ya. Tapi juga kita bisa nih kayak
gimana caranya kita mendapatkan family support yang baik, yaitu kita juga harus menjadi benih yang baik di keluarga kita gitu. Misalnya saya sebagai seorang istri, kemudian ya saya tetap berusaha membina hubungan yang romantis dengan suami gitu. Kemudian saya sebagai seorang anak, karena punya 2 pasang orang tua kan ya sekarang. Orang tua dan orang tua mertua, betul. Jadi saya tetap harus membina aktivitas kebersamaan dengan orang tua juga gitu, dan juga dengan anak gitu. Jadi dengan ketika ada hubungan romantis nih di antara anggota keluarga itu pasti akan tercipta iklim yang lebih enak, dan ketika iklimnya enak, untuk kita ambil keputusan juga akan lebih enak. Oh ya. Cuma mungkin untuk sampai ke situ ya Elis ya, ini ada yang penting banget nih. Iya. Nah ini nggak boleh ketinggalan juga nih. Kita tuh harus menerima diri kita sendiri. Betul. Kita juga harus mencintai diri kita sendiri sih pastinya. Karena kalau dari kitanya sendiri udah nggak suka nih sama diri kita sendiri, nanti sulit nih untuk orang lain juga menerima kita. Iya gitu. Betul, self love ya. Betul, self love. Kita perlu mencintai diri kita. Ya, gitu. Apapun yang terjadi, apapun topiknya nih, memang self love pasti akan selalu ada sih pastinya di self sini. Love. Gitu karena itu memang harus diusahakan untuk kita bisa lebih terbuka sama orang lainnya betul, juga. Betul. Gitu. Karena kadang kita terlalu fokus untuk menghargai orang lain gitu ya. Bener, atau kadang kita sampai butuh dihargain orang lain juga gitu, padahal kita sendiri tidak menghargai diri kita gitu. Nah, bener. Jadi emang kita penting banget itu self love gitu ya. Ini mungkin, juga nyambung mungkin ya ke tadi full time mom sama working mom. Ini juga penting banget untuk self love ya. Jadi mungkin kalau misal terkait kayak omongan-omongan tetangga, kemudian kayak sindiran-sindiran dari bisik-bisik ya sebelah-sebelah, atau mungkin dari keluarga sendiri, atau sosial media juga gitu atau ya. Sosial media gitu udah nggak ke-trigger mungkin ya, udah nggak terpancing gitu, karena sudah merasa utuh nih dengan dirinya sendiri gitu. Ya, betul banget Intan. Dan yang perlu kita ingat ya teman-teman, terkadang kita ini memang mungkin ketika masalah yang kita hadapi atau pressure yang kita hadapin itu terlalu tinggi dan kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya seorang diri, teman-teman jangan sungkan, Sobat Minca jangan sungkan, carilah pertolongan profesional gitu. Karena sekarang untuk akses ke psikolog, ke psikiater itu mudah ya, cukup mudah. Banyak sekali opsinya gitu. Online mau juga online bisa, ya, betul, mau online atau mau offline itu bisa gitu. Bahkan di Instagramnya Psikologi Indonesia juga ada ya kan Intan ya gitu. Nah jadi teman-teman jangan terlalu, mungkin ketakutannya masyarakat nih ya kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh dicap apa Intan? Iya betul. Jadi kadang dicapnya kayak ya gitu. Padahal kan enggak loh gitu. Kadang kita mungkin menghadapi masalah yang cukup sederhana, tapi kita tetap perlu bantuan pendapat orang lain gitu. Kita juga bisa konseling gitu ke psikolog gitu ya. Dan itu salah satu langkah untuk self love juga sih. Dengan kita mencintai diri kita, ketika kita merasa butuh pertolongan, ya kita mencari bantuan profesional juga. Bener gitu, banget. Sobat Minca. Mungkin sekalian kayak menormalisasi kali ya, kalau ke psikolog itu bukan berarti kita menjadi tapi mungkin kayak kita pilek sedikit aja nih Sobat Minca. Kita mungkin kadang pilek sedikit aja ke dokter. Nah ini nggak apa-apa nih, kita mungkin ada beban pikiran yang mungkin butuh bantuan orang lain, dan mungkin tapi kayaknya nggak berat-berat amat deh. Tapi kalau bagi kita udah cukup berat tuh nggak apa-apa loh sebenarnya kita ke psikolog untuk mencari pertolongan. Ya itu bener banget bentuk dari self love sih. Iya betul gitu. Kayak jadi inget nih pilek gitu ya. Sekarang mungkin kalau zaman dulu pilek minumnya ya kayak jamu-jamuan gitu ya, atau langsung ramuan gitulah ya, tradisional pastinya. Bikin sendiri gitu ya kadang gitu. Kalau sekarang tuh mungkin karena dihadapi dengan 2 peran ya, jadi kan kayak hektik banget tuh sehari-hari saya kan. Jadi kalau pilek gitu langsung cari bantuan profesional juga, langsung ke dokter gitu. Apalagi kan udah ada BPJS juga ya. Jadi sering banget kayak sakit dikit ya udah ke dokter aja, kan udah ada BPJS gitu. Bener nih, ini normalisasi yang bagus tuh seperti ini harusnya ya. Dan di Jogja pun untuk psikolog itu sudah tersedia loh di puskesmas gitu. Itu misalnya teman-teman pingin yang ketemu langsung, tapi kalau pingin yang online banyak juga gitu. Bisa langsung dicari aja Sobat Minca, atau mungkin kalau kesulitan bisa juga ya DM @psikologiindonesia_, nanti bisa langsung dapat jawabannya nih sama adminnya gitu. Nanti langsung kita bantu.
Wah, nggak kerasa ya sobat-sobat Minca, kita sudah sampai di penghujung acara nih Intan. Aduh, rasanya cukup singkat nih karena kita yang ngomong terus gitu ya. Padahal yang kita omongin banyak banget gitu. Dan di sini saya juga dan Intan mengucapkan terima kasih buat Sobat Minca yang sudah nonton, meluangkan waktunya gitu untuk nontonin podcast kita. Dan untuk para bunda juga yang mungkin sambil ngomong anak, ngurusin anak, atau mungkin sambil nyayang suami di rumah tapi masih nyempetin buat nonton gitu ya. Terima kasih gitu. Dan kita, saya dan Intan gitu akan senantiasa mendoakan kebaikan kita semua gitu. Apapun pilihan kita, mau menjadi working mom, mau menjadi full time mom, ataupun freelancer mom nih kayak cita-citanya Intan nih. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan gitu dengan cara kita masing-masing begitu ya. Nah, dengan kebahagiaan ukuran kebahagiaan masing-masing mungkin ya, standar idealnya masing-masing gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya nih setelah topik ini dari Sobat Minca ingin request atau ingin minta suatu topik yang ingin dibahas sama kita berdua, boleh banget ya, nanti bisa langsung request di kolom komentar, nanti pasti akan dibaca oleh admin. Dan juga kalau bisa nanti misal mau DM gitu juga boleh banget, jadi silahkan DM @psikologiindonesia_. Jangan lupa di follow dulu ya, biar pastinya nanti bisa dibalas dan juga nanti untuk topiknya bisa ditampung. Dan untuk ini jangan lupa juga Sobat Minca untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan nih topik-topik seru sama kita. Nah, kalau begitu mungkin karena sudah di penghujung akhir, di penghujung akhir podcast kita mau menyampaikan sedikit banyak terima kasih pastinya juga dengan semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Oke, menggali makna, memahami diri bersama kami. Bye-bye. Dadah, see you.